Shalom. Saya yakin dan percaya kesehatan yang dari Tuhan selalu melingkupi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Sampai pada waktu yang akan ditentukan, kita melakukan ibadah online. Guna untuk mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 untuk tidak melakukan pertemuan dalam skala besar guna untuk menekan penyebaran COVID-19. Pada ibadah kali ini, kita akan melakukan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Wakil Gembala kita, Pendeta Doni Kristianto. Bagi Bapak Ibu Saudara, diharapkan dapat menyiapkan roti dan anggur guna untuk mengikuti perjamuan kudus kali ini. Keep healthy, keep pray, and God bless you. Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Salam bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, kami menyediakan secara online. Bapak, Ibu, Saudara bisa menggunakan mobile banking untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan melalui mobile banking, harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memberikan persembahan melalui automatic teller machine, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mengirim bukti transfer sambil memberikan keterangan persembahan. Tetap terhubung dengan media sosial gereja kita untuk dapat update terus tentang kegiatan gereja kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Karena kita percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti jadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Yuk katakan sama-sama dengan iman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Dengan Yesuslah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh sama-sama lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Dengan Yesuslah, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selagi. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
setiap hidup kita. Katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lambaikan tangan kita. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu. Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu. Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yuk katakan sama-sama, selamanya. Terakhir, say, selamanya. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36 sampai 39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus.
setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Pasti semua dalam kendalinya Tuhan. Katakan amin. Senang banget rasanya kita bisa ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita saudara, kita percaya Tuhan Yesus tetap baik. Katakan amin. Dia lakukan perkara-perkara yang besar. Dia lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mujizat pasti terjadi di tengah-tengah hidup setiap kita. Dan hari ini mari kita sama-sama siapkan hati sungguh-sungguh. Kita akan masuk, kita akan menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan dengan segenap hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Mari kita tunduk kepala bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk keadaan yang kami boleh lewati hari-hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, satu yang kami mau katakan, Tuhan Engkau sangat baik. Segala sesuatu yang kami boleh alami, segala sesuatu yang kami boleh lewati, kami percaya semua dalam kendalinya Tuhan. Dan kami tahu waktu Tuhan turun tangan, campur tangan dalam setiap kehidupan kami, hidup kami menang di tangan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan hari ini, kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ketemu dalam hadirat-Mu yang kudus. Maka hari ini biarlah lawatan Tuhan dinyatakan atas kami, sembuhkan kami, pulihkan kami ya Tuhan. Bawa kami mendekat kepada Tuhan lebih lagi, curahkan kasih dari sorga, mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Karena kami kangen sama Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu, kami menantikan lawatan-Mu. Turunlah urapan Roh Kudus, penuhi setiap kami. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Oh ralabak harala barala 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 barala. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu atas kami. Oh Tuhan Yesus, ku menyembah-Mu seumur hidupku. Shanaranamu, kami sembah Engkau ya Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik buat kami. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
ku agungkan selamanya. Panggil dia Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, kerinduan kami kepadamu. Cinta kau selalu. Tinggikan, Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan. Ayo kita sembah Tuhan sama-sama. Dalam setiap kehidupan kami, hanya Engkau yang kami mau sembah, hanya Engkau yang kami mau tinggikan ya Tuhan. Kami sayang padamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan dengan iman. Lebih lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh ya darah maya sendiri ya nanamu. Sembah Yesus. Segala yang terbaik darimu, kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau dahsyat, Kau hebat. Ini adalah sendiri yang mulia ya Kau Allah Raja di atas segala raja. Kau berdaulat di bumi, di sorga. Tuhan curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami. Buat mujizat-Mu, buat mujizat-Mu. Sembuhkan, pulihkan kami. Yesus, Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, hari ini angkat dua tanganmu, angkat wajahmu, tinggikan nama Tuhan. Dia ada di hati saudara, dia ada di tempat di mana saudara duduk hari ini, dia ada di tempat di mana saudara menyembah hari ini. Tuhan curahkan hatimu, kasih-Mu ya Tuhan. Oh, ya Engkau saja cukup buat kami, Engkau saja cukup buat kami ya Tuhan. Siapa bakaya naralabo, Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, everything I need. Christ is enough for me. Enough
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Janji kami, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Kami bersyukur kepadamu untuk karya terbesar Tuhan berikan bagi setiap kami. Keselamatan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Tuhan, dari tempat ini kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Kami percaya hari ini kami terima kemenangan dari-Mu. Hari ini kami terima ya Tuhan mujizat yang besar. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Lebih dahsyat dari apapun juga. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas setiap hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi dalam setiap hidup kami. Kami sayang padamu, kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau. Engkau di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya, sama-sama katakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang Kau beri. Terima kasih buat hari Minggu ini, kami hari ini datang kepada Tuhan melalui ibadah online. Kami yang ada di rumah-rumah, kami datang kepada Tuhan dengan keluarga. Dan kami mau rindu untuk datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan, kami rindu untuk menerima jamahan-Mu. Kami rindu untuk menyatakan isi hati-Mu atas kami. Tuhan, kami nggak bisa berjalan dengan kekuatan kami. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau, sebab itu hari ini Tuhan, jamah kami, berbicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kami terus boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, untuk kami boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terus berbicara kepada kami, mewahyukan sesuatu kepada kami, kuatkan kami yang lemah Tuhan, untuk kami boleh tetap kuat berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian,
Apa kabar? Tidak terasa kita sudah 7 minggu ini kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja. Dan pada minggu yang ke-7 ini, dalam ibadah online kita, saya mengharapkan kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua akan visi Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada gerejanya di awal tahun 2020 ini. Tahun ini Gembala Sidang kita menyampaikan kepada kita semua tentang tema gereja kita, yaitu tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Ayat emasnya ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang kedua, ayat emas kita dalam Ulangan 28 ayat 13-14 dikatakan demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak sekalian, dari 2 ayat emas ini kita semua diajar, kita semua belajar bahwa dimensi yang baru ini berbicara tentang ukuran. Dimensi berbicara tentang ukuran, berbicara tentang panjang, tentang lebar, tentang isi. Bapak Ibu sekalian, kita diajar bahwa kita diingatkan, disampaikan oleh Gembala Sidang kita bahwa tahun 2020 ini Tuhan memberikan suatu ukuran yang baru kepada kita. Masuk dalam standarnya Tuhan, masuk dalam ukurannya Tuhan. Bukan standar manusia, namun standarnya Tuhan. Bapak sekalian, kedua, dimensi yang baru artinya Tuhan ingin membawa kita dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Yaitu hidup kita akan semakin memuliakan Tuhan. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dikatakan tadi dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Untuk kita menyatakan kemuliaannya, untuk kita semakin menyatakan kemuliaannya, maka kita harus diubah seturut dengan gambarnya. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mengubah kehidupan kita untuk semakin hari menjadi serupa dengan gambaran Kristus, agar kemuliaan Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk tahun 2020 ini, kita masih belum tahu apa yang dimaksud Tuhan dengan tahun dimensi yang baru. Kita cuma memegang apa yang Tuhan katakan, definisi yang Tuhan berikan kepada kita. Namun hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, seiring berjalannya waktu, kita melihat mulai masuk dalam tahun 2020 ini, tanggal 1, kita ingat semua bahwa kondisi Jakarta saat itu mengalami kebanjiran. Dan beberapa kali banjir itu berulang kali terjadi di kota kita, di tempat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan saat ini, Bapak Ibu sekalian, goncangan juga masih terjadi, bahkan semakin besar. Kita tahu semua hari-hari ini, bangsa kita sedang terkena wabah penyakit, yaitu pandemi COVID-19, Bapak Ibu sekalian. Dan kita semua sedang mengalami, kita semua sedang ada di dalamnya. Kita tidak tahu kapan ini berakhir, dan kita tidak tahu bagaimana setelah ini. Kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa bekerja, dan banyak hal yang kita hari-hari ini alami sebagai akibat dari COVID-19. Dan kita tidak tahu hingga kapan ini semua berakhir. Belum lagi masalah ekonomi yang nantinya akan mengikuti dari pandemi ini, Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini saya mendengar banyak orang yang mulai kehilangan kerjaan. Banyak orang yang ketakutan untuk melihat masa depannya. Banyak orang yang takut
dalam menjalani hari-harinya. Apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita bahwa tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Saya percaya Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika dalam kondisi ini saya diingatkan akan sebuah nats firman Tuhan, sebuah firman Tuhan. Ketika dalam kondisi ini saya diingatkan akan sebuah firman Tuhan dalam Keluaran 34 ayat 28 dan 29. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian dari cerita ini bagaimana Musa Tuhan suruh untuk naik ke gunung Sinai. Dan di sana kita tahu semua bahwa Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya, ingin menyampaikan perjanjiannya, yaitu 10 firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian tahu ketika Musa 40 hari ada di sana, di Gunung Sinai, bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan firman itu kepadanya. Tuhan menyatakan firman itu kepadanya. Setelah firman itu diterima, dia turun dengan membawa 2 loh batu, yaitu firman yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Wajah Musa bercahaya. Dia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-29, dikatakan yang paling terakhir, ia tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada suatu kemuliaan yang lebih besar. Amin. Nah, apa yang Musa lakukan ketika dia 40 hari di sana? Bapak Ibu sekalian, yang pertama, dikatakan di sana Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan berikan kepada kita waktu, karena kita tidak bisa melakukan kegiatan kita banyak. Namun Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi lockdown, dalam kondisi PSBB yang ada di dalam kehidupan kita hari ini, dalam kondisi kita semua pembatasan social distancing, Bapak Ibu sekalian, mari kita beri waktu kita untuk berduaan dengan Tuhan. Mari kita berikan waktu kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan seperti apa yang telah dilakukan Musa. Firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 13-14 berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, beri waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan dikatakan di sana ketika kita bersekutu dengan Roh kebenaran atau Roh Kudus, Ia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Bahkan dikatakan lebih lanjut, dikatakan Ia akan memuliakan Tuhan. Dia akan membawa kita bagaimana untuk kita, hidup kita, menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita memuliakan Tuhan. Nah, saya tahu Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa bersekutu erat, untuk kita bisa dekat dengan Tuhan dalam waktu yang lama seperti yang Musa lakukan, perlu cinta yang membara dalam hati kita. Ketika kita ada dengan orang-orang yang kita kasih, sedang berjalan dengan orang-orang yang kita cintai, maka kita bisa berjalan lama karena ada kasih, karena ada cinta. Karena ada sesuatu yang bergelora dalam hati kita. Kita akan betah di sana. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini
saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian mau memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan, pastikan dalam hatimu. Pastikan hatimu memiliki cinta yang bergelora. Pastikan api dalam hatimu, api cinta di dalam hatimu, itu bergelora bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia bersama dengan Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Ternyata selama 40 hari Musa berpuasa. Bapak sekalian, puasa adalah tanda dari kita merendahkan diri. Puasa adalah tanda dari pertobatan. Puasa adalah tanda dari kita menguduskan diri di hadapan Tuhan. Dalam Yoel 2 ayat 12-13 dikatakan demikian. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak sekalian, salah satu arti atau pengertian dari berpuasa adalah bertobat atau menyesal dari kesalahan, dari dosa yang kita lakukan. Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu saya diingatkan, saya membaca firman tentang Yehezkiel. Bapak sekalian, Nabi Yehezkiel adalah nabi yang hidup ketika bangsa Israel dihukum Tuhan. Dia mengalami bagaimana bangsa itu oleh Nebukadnezar mengalami pembuangan ke Babel. Dan dia ada di antara mereka yang dibawa ke Babel ketika itu. Dalam Yehezkiel 33 ayat 11, demikian firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidup yang jahat itu. Mengapakah kamu mati, hai kaum Israel? Bapak sekalian, kitab Yehezkiel itu berbicara tentang bagaimana bangsa Israel dan bangsa di sekelilingnya mengalami penghukuman Tuhan karena dosa yang mereka lakukan. Kita yang memasuki pasal ke-33 ini, Tuhan sedang melakukan pemulihan. Yehezkiel menyatakan tentang pemulihan Israel, pemulihan umat Tuhan dari hukuman Tuhan, dari pembuangan yang mereka alami. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-11 bahwa mengapa Tuhan melakukan penghukuman? Syarat apa agar bangsa Israel keluar dari penghukuman? Dikatakan di sana, Tuhan menginginkan pertobatan. Dikatakan Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Tuhan tidak ingin penghukuman adalah untuk membunuh atau membinasakan orang fasik. Tetapi tujuan Tuhan dalam melakukan penghukuman adalah untuk pertobatan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang fasik. Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang yang sedang bersalah, yang sedang jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan
sesungguhnya Tuhan inginkan adalah pertobatan. Dan Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, Tuhan merindukan pertobatan. Pertobatan dari orang-orang yang belum diselamatkan kepada orang-orang yang fasik. Tapi pertobatan kita hamba-hambanya. Pertobatan kepada kita anak-anaknya. Untuk kita dibawa Tuhan. Untuk kita menerima suatu pengajaran Tuhan. Untuk kita tidak lagi berjalan dengan pengertian kita sendiri. Untuk kita mau diluruskan jalan kita dengan Tuhan. Untuk kita memiliki standarnya Tuhan. Untuk kita memiliki dimensi yang baru. Ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, berikan hatimu. Rendahkan diri. Berbalik dari jalannya. Cari Tuhan. Dengar suaranya. Apa yang Tuhan mau. Hari-hari ini Tuhan ingin mengubah kita. Menjadi sesuatu yang lebih lagi. Menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Masuk dalam dimensi yang baru. Dengarkan suara Tuhan. Bersekutu intim dengan Tuhan. Dan dengar apa yang Tuhan ingin kita ubah. Dengar apa yang Tuhan ingin kita tinggalkan dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika Musa menerima firman Tuhan itu, maka apa yang dilakukan Musa? Yang ketiga adalah kita baca dari ayat yang ke-28 bagian akhir dikatakan, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian. Dia ini ke-10 firman. Saya ingin bandingkan dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 yang dikatakan demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan dalam loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu sekalian, ketika Musa menerima firman dari Tuhan, dia menuliskannya kepada loh-loh batu. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa itu harus dituliskan dalam loh-loh hati kita. Bapak Ibu sekalian, firman yang kita terima hari-hari ini ketika kita bersekutu intim dengan Tuhan. Ketika kita ada persekutuan dekat dengan Tuhan. Ketika kita melakukan suatu hubungan dengan Tuhan di masa-masa ini. Ketika kita menerima pesan Tuhan. Ketika kita menerima apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tangkap itu. Dan biarlah itu termeterai, tertulis di dalam hati kita. Dan yang terpenting di sana dikatakan di sini Bapak Ibu sekalian, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Artinya apa? Artinya hidup kita harus dapat dibaca, harus dapat dilihat oleh semua orang. Artinya apa? Firman itu termanifestasi atau bisa kita kerjakan dalam kehidupan. Tidak cukup bagi kita untuk kita mendengar, tidak cukup bagi kita untuk kita menerima, tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah ketika kita melakukannya, sehingga kita diubahkan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika kita melakukan semua itu hari-hari ini, Tuhan sedang membawa kita untuk mengenapkan setiap janji-Nya. Tuhan sedang membawa kita hari-hari ini, dalam masa ini, untuk kita tidak kehilangan kesempatan untuk masuk di dimensi yang baru. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kondisi apapun hari ini engkau, keadaanmu, kondisi apapun kondisimu hari-hari ini, baik atau tidak baik, saya percaya Tuhan mampu untuk menggenapkan
setiap firman-Nya dan janji-Nya, bahwa Dia akan membawa kita masuk kepada dimensi yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami hari ini. Bahwa hari-hari ini ketika kami masuk di dalam masa-masa kami harus di rumah, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Namun Kau ingatkan hari ini untuk kami mau mencari Engkau, memberikan waktu Engkau lebih besar. Karena ini kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau. Untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau. Untuk kami boleh memberi waktu kami, memiliki persekutuan yang intim dengan Engkau. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami mau Tuhan, untuk kami mau menerima, kami mau merendahkan diri, kami mau menanggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua kesalahan kami. Dan kalau Engkau berbicara kepada kami Tuhan, yang terpenting kami mau melakukannya. Kalau Engkau berfirman pada kami untuk kami mau mengampuni ya Tuhan. Kalau Engkau berbicara kepada kami untuk kami mau meninggalkan dosa kesalahan kami mau kerjakan ya Tuhan. Kalau Engkau berfirman kepada kami untuk kami meninggalkan kelemahan-kelemahan kami, Tuhan, kami mau kerjakan hari ini dan kami mau Tuhan melakukan tepat seperti apa yang Kau mau untuk kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hari-hari ini melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, kami mendengar suara dan kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, firman-Mu atas kami, dimensi yang baru akan kami alami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, hari ini adalah minggu pertama dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri untuk mengingat kebaikan Tuhan dan pengorbanannya di kayu salib. Perjamuan kudus merupakan sakramen, artinya tanda dari sesuatu yang suci. Tanda dari sesuatu yang kudus yang dari Tuhan, di mana ketika kita menerimanya, Tuhan ingin memberkati kita. Sebab itu kiranya hari ini sebelum kita menerima, sebelum kita memakan roti dan anggur, mari kita datang kepada Tuhan, kita membereskan hidup kita membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang terpecah dan tercurah bagi kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu yang Kau lakukan bagi kami. Hari ini kami mau memperingati kebaikan Tuhan. Kami mau menerima roti dan anggur yang adalah tanda dari tubuh dan darah-Mu. Tuhan, layakkan kami. Kami percaya Engkau ingin memberkati kami, umat Tuhan, melalui perjamuan ini. Kuduskan setiap kami. Darah-Mu melayakkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat
Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi tangan kanan kita. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya darah-Mu, kami percaya kuasa darah-Mu dicurahkan bagi kami. Kami percaya kuasa-Mu dicurahkan bagi kami atas umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami berdoa, kuasa-Mu tercurah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasa-Mu tercurah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dijauhkan kami dari segala sakit penyakit, dijauhkan kami dari segala mara bahaya, dijauhkan kami dari segala wabah penyakit virus, apapun juga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna hari-hari ini. Bahkan Engkau Tuhan menyatakan diri kepada kami masing-masing hari-hari ini, menuntun dan memimpin kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus Engkau hadir, Roh Kudus Engkau bermanifestasi, Roh Kudus Engkau menyatakan kuasa-Mu atas setiap umat-Mu. Dan hari ini mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan, mereka mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menerima setiap anugerah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus yang kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah engkau di rumahmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah semua yang kau lakukan di hari ini dengan berkat yang terbaik. Di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput di awan-awan permai. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin.